Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Prasangka seorang wartawan. Safira Ahmad adalah seorang wartawan muda dari sebuah negara di Timur Tengah. Ia dikenal berani, kritis, dan sering melontarkan komentar tajam tentang berbagai isu internasional. Ketika mendapat tugas meliput latihan militer gabungan di Gurun, Yordania, Safira merasa ini hanyalah liputan biasa. Ia menilai acara itu akan menjadi ajang pamer bagi negara-negara dengan kekuatan militer besar. Dalam pikirannya, pasukan dari negara berkembang seperti Indonesia hanyalah pengisi daftar peserta, bukan pemain utama yang patut diperhitungkan. Sejak awal, Safira meragukan kemampuan tentara Indonesia. Baginya, negara tropis yang jauh dari kawasan konflik tidak mungkin memiliki pasukan tangguh yang mampu bertarung di medan gurun yang keras. Ia bahkan mengatakan kepada rekan sesama wartawan bahwa kehadiran TNI hanyalah formalitas diplomatik. Meski begitu, ia tetap menyiapkan catatan tajam untuk memberitakan kekurangan yang mungkin ditemuinya di lapangan. Keyakinannya sudah bulat bahwa ia tidak akan menemukan hal menarik dari pasukan tersebut. Kedatangan di Gurun Yordania. Hari pertama di Yordania, Safira tiba di lokasi latihan yang luas, dipenuhi kendaraan lapis baja, tenda-tenda militer, dan berbagai unit dari negara peserta. Suasana begitu tegang dan sibuk. Setiap pasukan tampak mempersiapkan diri untuk latihan gabungan yang menuntut koordinasi tinggi. Di tengah hiruk pikuk itu, Safira melirik sekelompok prajurit Indonesia yang baru datang. Mereka tidak terlihat mencolok, hanya berjalan rapi dalam barisan, membawa perlengkapan seadanya. Berbeda dari pasukan lain yang tampil gagah dengan peralatan modern, Safira memperhatikan pasukan Indonesia itu dengan senyum sinis. Menurutnya, penampilan sederhana mereka menunjukkan bahwa kemampuan mereka pun pasti biasa saja. Ia mencatat dengan cepat di bukunya, berniat menyoroti kontras antara TNI dan pasukan dari negara yang lebih berpengalaman di medan perang gurun. Dalam hatinya, ia sudah membayangkan tulisan yang kritis dan pedas untuk mengundang perhatian pembaca. Di negaranya, seorang rekan wartawan sempat bertanya pada Safira tentang kesannya terhadap pasukan Indonesia. Dengan nada meremehkan, ia menjawab bahwa prajurit dari negara tropis mungkin tidak akan mampu bertahan lama di latihan yang keras ini. Ucapannya disambut tawa kecil dari beberapa wartawan lain, membuat Safira semakin yakin dengan pendapatnya. Ia merasa sudah mengetahui akhir cerita sebelum latihan itu dimulai. Namun di balik kesan sederhana, para prajurit Indonesia justru tampak percaya diri dan tidak terburu-buru memamerkan kemampuan. Mereka hanya fokus mempersiapkan diri, memeriksa perlengkapan, dan saling memberi semangat tanpa banyak bicara. Safira yang berdiri agak jauh merasa semakin heran dengan ketenangan mereka. Ia menunggu momen di mana pasukan ini akan melakukan kesalahan yang bisa menjadi bahan beritanya. Safira lalu menoleh ke arah pasukan Yordania yang tampil gagah dengan seragam lengkap dan kendaraan canggih. Baginya, pasukan ini jauh lebih pantas menjadi sorotan. Ia sempat berbincang dengan seorang perwira Yordania yang menyatakan rasa hormat pada semua peserta latihan, termasuk Indonesia. Tetapi Safira mengabaikan pujian itu. Ia tetap yakin bahwa TNI tidak akan memberikan kejutan apapun. Awal misi dan keraguan. Hari menjelang siang, suasana di lokasi semakin ramai. Wartawan dari berbagai negara mengambil posisi terbaik untuk merekam setiap adegan penting. Safira pun bersiap dengan kamera dan buku catatannya. Ia ingin menangkap setiap detail yang dapat memperkuat pandangannya bahwa pasukan Indonesia hanyalah pelengkap acara. Keyakinannya belum tergoyahkan sedikit pun. Di sela kesibukan itu, Safira sempat melihat salah satu prajurit Indonesia yang tersenyum ramah ke arah wartawan yang lewat. Senyum itu sederhana, tetapi penuh percaya diri, membuat Safira sejenak terdiam. Ada sesuatu yang berbeda pada cara pasukan ini membawa diri.
Namun, Safira segera mengusir pikirannya sendiri. Ia tidak mau terbawa suasana sebelum melihat bukti nyata kemampuan mereka. Dalam hatinya, Safira sudah memutuskan. Ia akan menulis laporan yang keras, menyoroti ketimpangan antara pasukan kuat dan pasukan yang dianggapnya lemah. Baginya, latihan militer gabungan ini hanyalah ajang unjuk gigi bagi negara besar. Ia merasa yakin setelah acara ini selesai, publik akan setuju dengan pandangannya bahwa tidak semua negara pantas berada di panggung yang sama. Kejutan di medan latihan. Keesokan harinya, pasukan dari berbagai negara mulai berkumpul di titik awal latihan. Matahari gurun bersinar terik membuat pasir memantulkan panas yang menyengat. Safira berdiri bersama kelompok wartawan lain di tepi area latihan, menyiapkan alat liputan dan memperhatikan persiapan para prajurit. Ia melihat pasukan Indonesia berdiri dalam barisan yang rapi, tampak tenang meski berada di bawah sinar matahari yang membakar kulit. Instruksi latihan disampaikan oleh komandan lapangan, menjelaskan skenario tempur perkotaan di tengah gurun. Para peserta akan menjalani simulasi pembersihan gedung, penyergapan musuh, dan manuver gabungan dari udara dan darat. Safira mencatat setiap detail sambil melirik ke arah pasukan Indonesia. Di dalam hatinya, ia tetap yakin pasukan ini akan kesulitan menghadapi tantangan yang begitu berat. Ketika latihan dimulai, pasukan dari negara-negara lain bergerak dengan penuh percaya diri. Mereka menggunakan kendaraan lapis baja, senjata canggih, dan perlengkapan yang lengkap. Safira terperangah melihat kecepatan dan keberanian pasukan Yordania yang langsung memimpin di garis depan. Sementara itu, pasukan Indonesia masih menunggu aba-aba, tampak sangat terkendali dan tidak terburu-buru. Safira mulai mencibir dalam hati. Ia berpikir bahwa pasukan Indonesia tampak ragu dan lambat. Ia sudah bersiap untuk menulis kalimat-kalimat sinis tentang ketidaksiapan mereka. Namun, beberapa detik kemudian ia melihat gerakan pasukan itu mulai berubah. Mereka bergerak serentak dengan formasi yang rapi dan pergerakan yang terkoordinasi. Langkah mereka tidak cepat tetapi pasti, membuat Safira perlahan mengangkat kepalanya. Dalam simulasi pembersihan gedung pertama, pasukan Indonesia menunjukkan kekompakan yang mengejutkan. Mereka masuk ke area gedung buatan dengan gerakan yang teratur, saling memberi isyarat tanpa teriak-teriak, dan menyelesaikan misi lebih cepat daripada banyak pasukan lain. Safira terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Catatan sinis yang semula ingin ia tulis kini terasa tidak relevan. Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa prajurit Yordania yang ikut menyaksikan aksi TNI. Safira menoleh melihat mereka saling memberi anggukan kagum kepada pasukan Indonesia yang baru saja keluar dari gedung dengan raut wajah serius namun tenang. Perasaan heran mulai merayap di hati Safira. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pasukan ini. Kekaguman yang tumbuh. Di tahap latihan berikutnya, pasukan Indonesia kembali menampilkan kemampuan luar biasa. Mereka mampu bergerak cepat di medan yang berpasir, menjaga formasi tetap utuh, dan bekerja sama dengan pasukan udara untuk menyelesaikan misi. Safira yang tadinya hanya ingin mencari kesalahan, kini justru tidak bisa berhenti memperhatikan gerakan mereka yang begitu terlatih. Seorang wartawan di sebelah Safira sempat berbisik bahwa pasukan Indonesia terlihat sangat profesional. Safira hanya mengangguk singkat, masih mencoba memahami bagaimana pasukan yang semula ia remehkan bisa tampil begitu efektif. Ia mulai menyadari bahwa persepsi awalnya mungkin keliru. Namun, Safira masih menunggu momen lain sebelum benar-benar mengubah pandangannya. Ketika latihan berlanjut, pasukan Indonesia menghadapi situasi yang lebih sulit. Mereka harus memanfaatkan dukungan helikopter untuk menyergap musuh di area yang sulit dijangkau. Safira menahan napasnya ketika melihat beberapa prajurit melompat dari helikopter dengan presisi tinggi, mendarat tepat di posisi yang sudah ditentukan. Adegan itu membuat Safira benar-benar terkejut. Saat misi selesai, pasukan Indonesia kembali dengan langkah yang mantap. Mereka tampak tidak berlebihan dalam merayakan keberhasilan, hanya saling menepuk bahu sebagai tanda kebanggaan yang sederhana. Safira mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya.
Perasaan yang awalnya sinis kini berubah menjadi rasa kagum yang tumbuh perlahan. Pengakuan dan perubahan pandangan. Safira masih berdiri terpaku, matanya mengikuti setiap langkah pasukan Indonesia yang baru saja menyelesaikan misi dengan mulus. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Selama ini ia mengira negara tropis itu hanya punya pasukan biasa, tetapi yang ia lihat hari ini sama sekali berbeda. Ada ketenangan, disiplin, dan kerja sama yang tidak dibuat-buat. Semua gerakan mereka terasa terlatih, seolah setiap prajurit tahu persis apa yang harus dilakukan tanpa banyak bicara. Dalam hati kecilnya, Safira merasa malu atas prasangka yang ia bawa sejak awal. Namun, sebagai wartawan, ia tahu dirinya harus tetap bersikap objektif. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang para prajurit ini, bukan hanya menilai dari apa yang ia lihat di lapangan. Dengan tekad baru, ia mulai mendekati kelompok pasukan Indonesia yang sedang beristirahat setelah latihan. Seorang prajurit muda bernama Pratama menarik perhatiannya. Wajahnya keras karena disiplin militer, tetapi sorot matanya ramah. Safira memberanikan diri untuk berbincang dengannya. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan dan meminta izin untuk melakukan wawancara singkat. Pratama menerima dengan senyum sederhana, lalu duduk di atas pasir sambil melepas helmnya.